Menghantam travel itu, Mas Budinya itu menerobos ke dalam, menembus kaca sopir, di samping sopir itu masuk ke dalam karena kerasnya tabrakan itu. Jadi saya sebelum melanjutkan cerita saya dengan Mas Budi waktu mengalami tragedi maut di Jalan Raya Situbondo ke arah Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu. Masih bersama dengan channel YouTube Pegawai Metos. Kali ini saya ketemu dengan narasumber akan menceritakan kisah hidupnya atau kisah perjalanannya waktu merantau ke Sumbawa Besar. Jadi waktu itu dari Ponorogo menuju ke Sumbawa itu mengalami kecelakaan tragis di Jalan Raya Situbondo ke Banyuwangi. Kecelakaan bertabrakan dengan travel. Jadi yang mengerikan dalam cerita ini yang dialami narasumber saya, Mas Budi, itu masuk ke dalam travel. Jadi seperti apa kisah selanjutnya, kita langsung tanyakan kepada Mas Budi. Mas Budi itu mengalami kecelakaan. Jadi saya mau tanya, perjalanan dari Ponorogo itu berangkatnya jam berapa, Mas? Sore, Mas. Sore jam 3.4. Jam 3.4 terus 3.4 sampai setar langsung. Itu naik sepeda motor itu pertama kali atau yang kedua kali? Yang kedua kali, Mas. Yang kedua kali. Yang pertama itu lancar. Iya. Pulang pergi alhamdulillah lancar. Terus yang kedua itu sebelum berangkat itu pernah bermimpi apa atau perasaan tidak enak atau enggak ada, Mas. Cuma mau waktu berangkat sudah berapa kilo HP-nya ketinggalan. Masih di Ponorogo? Masih di Ponorogo, masih di rumah. Masih di rumah, HP ketinggalan, pulang lagi ambil. Iya. Ya mungkin itu. Itu sudah pirasat ya. Jadi bapak ibu atau istri tidak mengingatkan, tidak punya perasaan apa-apa sebelum kejadian itu? Tidak ada, Mas. Tidak ada. Langsung berangkat, ambil HP, berangkat lagi, langsung start ke Sumbawa. Lewat Surabaya, terus arah ke Situbondo ya. Langsung. Itu perasaan ada ngantuk atau enggak waktu kejadian itu? Perasaan enggak ngantuk, Mas. Waktu malam jam 8 itu kan berhenti di mana? Pasuruan waktu mau ke Situbondo, mau masuk Situbondo, berhenti ngopi. Habis itu lanjut lagi. Berhenti ngopi lama, setengah jam. Itu lanjut lagi. Posisi sendirian atau bawa teman itu, Mas? Sendiri, Mas. Sendiri. Terus kemudian dari Pasuruan lanjut menuju ke arah Banyuwangi, mau tujuan mau ke pelabuhan ya, Pelabuhan Banyuwangi. Tapi terjadi kecelakaan di Jalan Raya Situbondo arah Banyuwangi. Jadi inget enggak, Mas, kejadiannya waktu pas detik-detik terakhir pas bertabrakan dengan travel itu? Seingatnya apa itu? Ya sih sudah lupa, Mas, itu, Mas. Ingat saya waktu ngopi di Pasuruan, habis itu lupa. Langsung. Padahal sampai sekarang sudah 9 tahun. Jadi kejadiannya 9 tahun ya. Akibat kecelakaan itu efek sampingnya banyak banget ya. Kejadiannya Mas Budi itu, saya mendapat telepon dari rumah sakit di Banyuwangi dan juga sopirnya yang mengendarai, sopir travel itu menceritakan kalau kejadiannya Mas Budi itu dari pinggir tiba-tiba jalan ke tengah. Tanpa Mas Budi sadari, langsung terjadi tabrakan yang begitu keras, kecepatan sekitar 80 km per jam. Jadi waktu itu motornya Pixen, Mas ya? Pixen, Mas. Warnanya apa, Mas? Warnanya hitam. Pakai Pixen warna hitam, masih baru berapa bulan itu, Mas? Baru 4 bulan. Masih 4 bulan, masih anyar gas lho ya. Jadi menghantam travel itu, Mas Budinya itu
menerobos ke dalam, menembus kaca sopir, di samping sopir itu masuk ke dalam karena kerasnya tabrakan itu. Jadi saya sebelum melanjutkan cerita saya dengan Mas Budi waktu mengalami tragedi maut di Jalan Raya Situbondo ke arah Banyuwangi, ini Mas Budi ternyata punya channel YouTube teman-teman ya. Nama channelnya apa Mas? Ternak ekonomis Mas. Ternak ekonomis seputar ternak ayam kampung. Ternak ayam kampung ya lur ya. Jangan lupa ya, disupport, didukung channelnya Mas Budi ini seputar ternak ayam kampung ya. Jangan lupa disupport ya. Ternak ekonomis ya. Itu sudah berapa lama Mas menjadi YouTuber? Itu kan cuma baru itu Mas. Siapa tahu ada rezekinya dia. Kita minta doa sama teman-teman ya supaya disupport ya. Jadi intinya Mas Budi itu setelah kecelakaan di situ ya, waktu kecelakaan itu sudah nggak ingat sama sekali kejadiannya seperti apa ya. Itu sudah tidak sadarkan diri dan berakibat sangat fatal banget. Itu yang sakit apa aja Mas? Waktu habis ingat siuman waktu di rumah sakit tuh. Sampai sekarang yang dialami itu, yang sakitnya. Kalau waktu di rumah sakit sudah lupa ya Mas. Tapi sampai sekarang ya masih ada pen di tangan kiri, di tangan kanan. Oh ada pennya Mas? Di kanan tangan kiri ada pennya semua? Ada pen semua. Terus di kaki juga ada. Kalau kaki sebelah kanan atau kiri Mas? Sebelah kiri Mas. Sebelah kiri. Berarti tangan sini itu patah ya itu? Di tangan sini patah, terus tangan sini patah, terus kaki juga. Sampai sekarang juga masih ada pen ini. Nah, ini ditujukan ke biar lihat teman-teman, ini seperti ini loh, tangannya jadi tulangnya itu naik muncul ya ini. Kanan kiri hancur ini. Nah, ini waktu itu hancur ya, hancur kejadian gitu ya. Tapi ya alhamdulillah masih selamat, masih diberi kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala ya. Masih diberi umur panjang. Pada kecelakaannya sangat tragis banget ya. Kecelakaannya mengerikan. Sampai sekarang itu kejadiannya sudah 9 tahun. Setelah kejadian itu Mas Budi itu sudah tidak bisa bekerja lagi ya Lur ya. Dulu Mas Budi itu kerjanya menjadi operator bego Mas ya. Iya. Menjadi operator bego berapa lama itu Mas di Sumbawa? Seingatnya kurang lebih 4 tahun Mas. 4 tahun. Itu sudah bukan helper ya, sudah menjadi operator bego di Sumbawa 4 tahun. Tapi setelah kejadian kecelakaan itu sampai sekarang sudah tidak bisa bekerja lagi ya, karena kondisi anggota tubuh mulai tangan, kaki itu yang dipakai untuk bekerja sudah tidak bisa maksimal untuk digunakan ya. Jadi Mas Budi ini anaknya berapa Mas? Anaknya 2 Mas. 2, yang satu kelas 2 SMP, yang satu ini tadi ya. Iya, ini umur 3 tahun. Hampir mau TK ini ya. Iya. Jadi Mas Budi ini juga menghidupi keluarga sambil ternak ayam kecil-kecilan di rumah ya. Karena sudah tidak bisa bekerja menjadi operator bego atau operator ekskavator ya. Itu dulu 4 tahun di Sumbawa Besar. Kejadiannya lama banget, sudah 9 tahun sudah tidak bisa bekerja lagi. Jadi kecelakaan di Situbondo menuju Banyuwangi itu sangat tragis banget. Jadi waktu kalau ditanya kecelakaannya gimana sudah nggak ingat. Soalnya yang menjadi saksi waktu itu sopir travelnya yang cerita waktu itu telepon ya. Waktu itu telepon ke orang tuanya Mas Budi itu bahwa anaknya mengalami kecelakaan di Jalan Raya Situbondo ya. Langsung sekeluarga langsung berangkat ke sana. Sampai di sana sekeluarga itu posisi Mas Budi itu katanya sudah tidak sadarkan diri ya. Jadi kecelakaannya bener parah ya. Padahal di sini di wajah-wajah ini katanya dulu banyak darah-darah. Ada yang luka di sini dulu. Waktu awal-awal ada Mas, banyak. Sekarang sudah hilang bekasnya. Sudah hilang ya. Sudah hilang. Soalnya terkena kaca mobil travel itu. Terkena kaca mobil.
Terus ada kacanya yang masih tertanam juga ada, tapi sudah hilang. Jadi selama 9 tahun itu kemasukannya ya mulai dari ternak-ternak ayam dan lain-lainnya gitu ya, untuk menyambung hidupnya, dan juga dibantu keluarga dan juga adiknya itu lur ya. Jadi kecelakaan itu bener-bener ndak ingat ya waktu detik-detik itu. Ndak ingat mas, total ndak ingat. Soalnya kejadiannya begitu cepat ya. Jadi di Pasuruan itu Mas Budi itu masih sempat ngopi setengah jam ya. Padahal setengah jam lebih mas ngopi. Jam. Iya, setengah jam lebih ngopi, habis itu lanjut lagi. Berarti kalau secara logika sebenarnya belum ngantuk mas itu. Ya saya juga heran tuh, karena ngantuk apa karena apa ndak tahu mas. Kalau ngantuk juga kayak ndak mungkin. Ya kayaknya ndak mungkin secara logika, masih sore itu karena kan sudah ngopi, sudah istirahat, makan-makan. Iya. Juga lanjut lagi juga ndak terlalu kencang, santai-santai. Tapi ndak tahu kok bisa begitu. Karena banyak hari apes mungkin mas. Saya itu kan juga sering ya melakukan perjalanan dari Ponorogo kembali ke Lombok, itu juga sering melewati jalan tersebut. Memang jalan tersebut itu rawan kecelakaan dan banyak sekali mitos-mitosnya ya. Di situ banyak tiba-tiba ada orang menyeberang mendadak seperti itu ya. Memang di situ jalannya memang mulus banget waktu itu mas ya. Lancar jalannya. Jalannya mulus, memang mulus. Jadi lurus sampai biasanya saya aja kalau di situ kecepatan di atas 80 karena terlalu enak jalannya. Memang jalannya di situ sangat horor banget ya. Jadi poin dari video ini kita bisa mengambil hikmahnya ya. Begitu mengerikannya kecelakaan yang dialami Mas Budi ya, sampai anggota tubuhnya, tangan dan kaki yang biasa dipakai untuk bekerja sudah tidak maksimal untuk digunakan lagi. Kalau sampai saya dulu kan masih ingat mas, sampai itu waktu sekolah SMA jago naik motor ya. Kalau sampai sekarang gimana itu? Padahal kejadiannya sudah 9 tahun ya, tapi efeknya masih sampai sekarang ini mas. Ini berani tidak naik motor? Sampai sekarang belum bisa naik motor ya. Itu bukannya tidak berani ya, memang bukannya tidak berani, tapi memang susah. Badannya juga jadi sempoyongan. Jadi anggota badan tubuh itu lemes ya teman-teman. Jadi sempoyongan. Jalan aja kalau ada lingkungan genduri itu masih susah kadang-kadang mas ya. Susah. Karena efeknya, jadi anggota badan itu anggap aja remuk semua ya. Untungnya alhamdulillahnya itu masih diberi keselamatan sampai sekarang ya. Itu mengerikan sekali loh. Itu yang saya lihat tadi mengerikan. Di sini itu tulang-tulangnya remuk hingga dibungkus kulit aja itu. Jadi pada kejadiannya sudah lama banget, tapi sampai sekarang Mas Budi ini tidak berani naik motor. Bukan tidak berani takut jatuh atau takut tabrakan ya, karena memang untuk memegang setir dan untuk menginjak rem itu susah. Jadi kalau di badan gimana mas? Lemas goyang ya? Kalau di badan rasanya nggak ada yang sakit mas, tapi cuma sempoyongan. Jadi mau aktivitas juga tidak bisa. Susah. Jadi karena sempoyongan itu. Waktu pulang dari rumah sakit Banyuwangi kan langsung pulang ke Ponorogo. Itu sempat berobat ke alternatif atau ke apa itu pernah? Sering dulu sering mas. Alternatif, obat-obat herbal, obat-obat dokter juga ya. Obat-obat dokter. Tapi sekarang sudah enggak. Karena ya dilihat juga hasilnya sama, enggak ada, masih sempoyongan, jadi ya berhenti. Ya. Jadi berhenti, dia dijalani apa adanya. Ya sambil berdoa dan ikhtiar ya pokoknya ya. Jadi oke dulur, cukup sekian dulu podcast ala saya, dadakan saya. Semoga video kali ini saya sangat bermanfaat. Dan buat para teman-teman yang melakukan perjalanan jauh, itu diharuskan untuk menjaga kondisi badan. Kalau capek istirahat. Jangan sampai terulang kembali seperti yang dialami Mas Budi ya. Dulu padahal itu menjadi
operator ekskavator di Sumbawa itu sudah selama 4 tahun ya. Tapi takdir berkehendak lain. Akhirnya pekerjaannya cuma dicukupkan sampai 4 tahun itu, sampai sekarang sudah tidak bekerja lagi ya. Oke, terima kasih Mas ya. Semoga sehat-sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan amin Mas. Tetap amin. semangat untuk membuat channel YouTube Ternak Ekonomis ya. Tetap dilanjutkan Mas ya. Insya Allah. Semoga dengan membuat channel YouTube Ternak Ekonomis itu menggantikan untuk mencari ekonomi, untuk mencukupi kebutuhan keluarga, karena anak-anaknya Mas Budi masih kecil ya. Jangan lupa disupport channelnya Mas Budi Ternak Ekonomis seputar ayam ya, seputar ayam, makan ayam dan lain-lainnya seperti itu. Jangan lupa disupport lur. Oke, terima kasih.